Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom jemaat Tuhan dari Gereja Rahmat Immanuel. Saya bersyukur saya boleh melayani khususnya pelayanan firman Tuhan dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Nah, sebelumnya kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan yang luar biasa khususnya bagi hamba-Mu yang boleh mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pesan-Mu pada hari ini. Berkati kami semua dan Engkau juga ada di dalam hati kami yang terdalam, supaya ketika kami keluar, bahkan ketika kami selesai mendengarkan firman-Mu, kami memperoleh kekuatan yang baru. Dan kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan hidup kami. Tegur, nasihati, berkati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saya yakin dan percaya Anda ada dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Meskipun ada penyakit, ya ada COVID-19, itu bicara tentang situasi dan kondisi, ya. Tetapi
kita boleh tetap percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang hebat, yang sempurna, saudara. Ya. Nah, hari ini saya akan bagikan kepada Anda apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kita melihat di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-41, saudara. Ya. Sekali lagi di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41. Alkitab tulis seperti ini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ada dua pengertian dan sifat takut pada saat itu yang kita boleh baca. Ketakutan yang pertama tentu ketika mereka menghadapi angin dan gelombang yang dahsyat. Itu ketakutan, saudara. Ada rasa takut, Alkitab katakan itu. Jangankan mereka, kita pun hari-hari ini juga sedang menghadapi ketakutan yang luar biasa. Di mana pandemik ini menyerang, bahkan dalam perekonomian, ya, di segala lini, di segala kehidupan kita melihat rasa takut itu, ya, menjelma menjadi satu perasaan seolah-olah kita tidak akan selamat. Dan yang kedua, Alkitab katakan di ayat yang ke-41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Rasa takut ini pasti berbeda dengan yang pertama, ya. Bahkan Alkitab dalam bahasa yang lain itu katakan bukan takut karena khawatir, tetapi di hadapan mereka ada pribadi yang luar biasa, yang melebihi rasa takut mereka yang pertama. Di sini adalah rasa takut gentar, rasa ingin menyembah, rasa ingin mempermuliakan, rasa melihat bagaimana kuasa itu dinyatakan. So pertanyaannya adalah begini, di dalam hidup Anda, dalam pikiran Anda, rasa takut mana yang menyelimuti? Dan saya mau katakan buat saudara, rasa takut mana yang memenangkan? Ya, according to the Bible dalam bahasa Indonesia, di situ dikatakan sangat takut. Tadi saya sudah terjemahkan, takut ini artinya hormat, takut ini gentar, takut ini merasa kecil, saudara. Nah, firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema, ya, great storm in your life. Great storm in your life. Saya tidak memanggil atau saya tidak menamakan khotbah ini menjadi the greatest, ya. Because the greatest one, yang terbesar itu adalah Kristus. Anda dan saya tidak bisa menyebut sesuatu yang menakut-nakuti kita, bahkan membuat hidup kita menjadi sangat khawatir, dan kita katakan itu adalah masalah yang terbesar. Saya mau katakan apapun itu, ketika Anda berjumpa dengan orang yang menurut Anda begitu baik dengan Anda tidak bisa menyatakan bahwa itu adalah pribadi yang terbesar dalam hidupmu. Yang terbesar, the great one, the greatest one, tidak pernah tidak, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau katakan buat saudara, apapun masalah kita yang terbesar, jangan pernah berpikir bahwa itu tidak akan pernah berakhir dan tidak ada lagi pribadi, orang, ataupun thing atau hal yang bisa lebih besar dari masalah itu. Saya mau katakan, Yesus adalah yang terbesar dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana untuk menanggulanginya, saudara? Yaitu tadi saya katakan bahwa
ada angin ribut, ada masalah, ada persoalan di dalam perahu. Perahu kita katakan atau kita terjemahkan sebagai dalam hidup kita. Nah, kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Alkitab katakan gini, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, dengarkan baik, marilah kita bertolak ke seberang. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, seringkali perkataan Yesus itu ditulis dengan tinta atau warna merah. Saudara. Kenapa demikian? Karena itu penting. Marilah kita bertolak ke seberang. So, pertanyaannya adalah siapa yang menawarkan diri? Hari ini saya tanya kepada Anda, siapa yang memberikan kita hidup? Siapa yang menganugerahkan kita hidup? Siapa yang biarkan kita hidup? Sampai hari ini masih hidup, ada masalah, persoalan, ada sakit, penyakit, masih hidup. Siapa yang beri itu? Yesus yang beri itu. Dan di dalam kehidupan tidak bisa stuck. Tidak bisa berhenti. Yesus katakan, marilah kita bertolak ke seberang. Ini ada pengertian. Di balik itu ada pengertian yang besar. Apakah saya dan Anda di tengah-tengah persoalan, masalah, di tengah-tengah kehidupan, berani nggak menerima tantangan ini? Marilah kita bertolak ke seberang. So, yang pertama, Yesus sedang memberikan penawaran kepada saya dan Anda di dalam pengalaman demi pengalaman pribadi bersama dengan Dia. Katakanlah saya jadi hamba Tuhan, saya nggak punya pengalaman pribadi. Pertanyaannya begini, apa yang saya bisa ceritakan kepada Anda? Saya bicara firman, Anda juga bisa bicara firman. Saya baca firman, Anda baca firman. Saya merenungkan firman, Anda merenungkan firman. Saya punya waktu untuk firman, Anda juga punya waktu untuk firman. Tetapi seringkali perbedaannya adalah seberapa hebat, seberapa banyak, seberapa mau saya dan Anda untuk menerima tawaran itu supaya memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup biasa, pergi ke kantor pengalaman hidup, makan pengalaman hidup, tidur pengalaman hidup, tapi pengalaman pribadi, self experience. Satu pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Anda nanti bisa cerita setelah itu. Waduh, pada saat itu saya mantan pasien COVID-19. Saya bisa cerita di mana-mana. Wah, bagaimana saya melewati penyakit itu. Hampir mati rasanya. Saya cerita ke gereja-gereja. Saya cerita kepada teman-teman, sahabat-sahabat. Saya cerita kepada orang-orang lain. Dan orang lain merasakan diteguhkan, dikuatkan. You know why? Karena saya punya pengalaman itu. Saya dengarkan banyak juga pengalaman-pengalaman pribadi orang lain. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka bilang, saya sudah tinggalkan Tuhan Pak, tapi saya kembali lagi dalam pelayanan. Saya tinggalkan Tuhan, saya kembali lagi dalam pelayanan. Artinya apa? Mereka banyak diteguhkan dengan kesaksian itu. Jadi kalau ada banyak orang bilang, aduh di dalam khotbahnya, aduh di dalam kita bergaul dengan dia, yang dia ceritakan selalu pengalaman-pengalaman pribadi, itu jauh lebih baik. Daripada orang merasa bahwa dia adalah buku panduan. Apa yang dikatakan itu benar. Saya mau katakan buat Anda, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan membuat kita jauh lebih kuat. Bahkan orang-orang lain yang bergaul dengan kita akan dikuatkan. Mereka akan datang kepada Tuhan melalui kita. Kenapa? Kita punya pengalaman itu. Kita punya janji Tuhan diejawantahkan dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Jadi kalau Anda mengalami satu peristiwa besar dalam hidupmu, mengalami great storm, mengalami satu angin yang besar dalam hidupmu, sekarang kita mulai realistis. In the spirit, kita harus berani berkata, Tuhan berikan itu supaya aku mengalami pengalaman pribadi. Aku kenal dengan Tuhan. Seperti apa kata Ayub, bukan hanya kata orang, aku mengenal Tuhan. Tapi pengalaman pribadiku yang membuat aku tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Siapa Tuhan yang kita layani. Saya banyak mengalami ujian, pencobaan. Kalau hari ini saya jadi hamba Tuhan, saya boleh melayani Dia. Ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang sulit saya ceritakan karena begitu banyak. Saya alami langsung. Saya rasakan sentuhan Dia. Saya rasakan urapan Dia. Saya
rasakan kunjungan dia dalam hidup saya. Dia baik. Saya tidak hanya bisa berkata, dia baik dengan kata flat. Tapi saya harus berani katakan, dia sangat baik. Dalam hidupku, dia yang memeliharaku. Dalam hidupku, di tengah-tengah persoalan yang menurut kita menakutkan. Asal ada dia, asal ada Tuhan, kita merasa dikuatkan. Kita bisa bangkit lagi. Meskipun kita orang yang salah. Saudara, saya bertanya kepada Anda, apakah Anda kenal Tuhan pada saat, atau Anda dipanggil Tuhan pada saat Anda benar? No. Pada saat dalam keadaan berdosa. Dalam keadaan kekurangan. Dalam keadaan ketakutan. Kita kenal Tuhan. Dan itu yang membuat kita memiliki kekuatan yang baru. Mari, punya satu mindset yang benar, saudara. Tuhan tidak jahat terhadap kita. Sampai hari ini pun dia tidak jahat. Dia selalu baik buat kita. Anggaplah itu sebagai pengalaman pribadi mengenal Yesus lebih dalam. Yang kedua, angin ribut diredakan. Ini bicara juga tentang apa dalam hidup kita. Alkitab bilang di ayat yang ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saya perhatikan ayat ini setidaknya ada 3 kata nama Yesus. Yang pertama di situ dikatakan membawa Yesus, ya, beserta dengan mereka. Terus yang kedua dikatakan dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Betul? Dan yang ketiga di situ dikatakan dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dia ini related, ya, appointed. Ini menunjuk tentang Yesus karena they di situ dengan capital letters. Ada 3 nama Yesus disebut. Ini bicara tentang apa, saudara? Coba Anda lihat di bagian awal, Alkitab menerangkan mereka meninggalkan orang banyak itu. Ada harga yang harus kita bayar pada saat saya dan Anda ini ingin memiliki pengalaman yang hebat bersama dengan Tuhan. Analoginya seperti itu. Ayat yang kedua menyatakan kepada kita bahwa saya dan Anda harusnya berani untuk memisahkan diri. Rela hidup terpisah. Dari apa, saudara? Dari dosa. Dari apa itu? Dari kesalahan. Dari apa itu? Masa lalu yang tidak baik. Dari apa itu? Pencederaan. Dari apa itu? Hal-hal yang tidak baik, yang buruk. Saya dan Anda harus berani memisahkan diri dari teman-teman yang tidak baik. Bukan berarti saya dan Anda tidak mau mengenal dia, salah. Tapi tidak bergaul lagi dengan mereka. Ini hal yang kedua. Angin ribut itu diredakan. Masalahmu menghadapi great storm, harusnya saya dan Anda memiliki satu paradigma itu. Satu legal standing yang benar. Yang kedua, berani nggak kita? Dari yang kotor kita buang itu. Berani nggak kita terpisah dari yang kotor, yang tidak baik, yang tidak berkenan? Dagingnya kuat sih. Rohnya nggak kuat. Karena rohnya itu penurut, saudara. Tapi daging kita terlalu kuat. Sehingga akhirnya kita abaikan dan singkirkan itu roh. Roh selamanya penurut. Roh tidak pernah berontak. Dia penurut. Oleh sebab itu hari ini saya dan Anda sudah punya darah penebusan itu. Saya dan Anda sudah punya kebenaran itu. Di dalam Yesus ada kebenaran. Saya dan Anda sudah dibenarkan. Meskipun tiap-tiap hari ada saja kesalahan. Tapi dibenarkan karena Yesus dan darahnya sudah ada di kita. Pertanyaannya sekarang, berani nggak untuk terus meninggalkan hal-hal yang tidak baik? Kenapa seringkali mengalami again and again and again and again? Jawabannya sederhana, nggak berani. Kita jadi orang yang pengecut. Pengecut untuk meninggalkan dosa. Orang-orang yang tidak berani meninggalkan keburukan adalah orang-orang yang tidak berani untuk bayar harga kepada Yesus. Sedangkan kita lihat on reverse, kita lihat Yesus berani bayar harga. Bukan saya yang ditanggung, Anda ditanggung. Seluruh manusia di muka bumi, dosa apapun dia tanggung, berarti dia berani. Saya dan Anda sebaliknya. Kudus lagi, kudis lagi, kudus lagi, kudis lagi.
benar lagi, nggak benar, terus tidak benar sama sekali. Dan kita bilang, ya namanya kita orang berdosa, orang yang lemah, berani dong tinggalkan itu. Karena tiap-tiap hari ada pilihan demi pilihan, ada keputusan demi keputusan. Ini apa? Tergantung daripada kita. Ada pertolongan dari Tuhan. Lihat, di ayat yang ke-36, 3 kali nama Yesus disebut. Artinya dia menguasai perahu itu. Dia menguasai hidup itu. Ada orang Kristen bilang, Pak saya sudah dibaptis, Pak saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Kok saya masih bisa berbuat dosa? Loh, pilihan ada di kita. Kehendak bebas, pilihan bebas ada di kita. Tetapi darah Yesus, kuasa Yesus menyertai kita. Sekarang Anda mau pakai yang mana, mau pilih yang mana? Mau tetap di kehidupan yang lama, hidup susah terus. Tidak ada pembelaan sama sekali. Saya mau katakan kemiskinan itu adalah situasi, kondisi. Tapi bicara tentang kesederhanaan, sederhana, itu bisa bicara tentang cara hidup. Tentang gaya hidup kita sudah. Jadi orang yang sederhana belum tentu miskin. Tapi orang miskin sebaliknya belum tentu juga sederhana. Halo? Hatinya nggak sederhana. Mungkin hatinya masih penuh dengan kesombongan, who knows. Tapi kalau kita lihat di sini, kalau Yesus menguasai panggung itu, Yesus menguasai perahu itu, Yesus menguasai hidup kita, so aman. Aman. Alkitab bilang langsung tertolong. As soon as possible. At the first time. Dalam kesempatan yang pertama. Yesus tolong tuh. Jadi yang kedua, selain pengalaman pribadi, kita bicara tentang bagaimana saya dan Anda mau terpisah. Kita mengasihi manusia. Tapi kalau manusia itu juga akan mempengaruhi kita untuk akhirnya memporak-porandakan masa depan, no. Jangan, saudara. Mantan-mantan kita di masa lalu, bagi saudara yang sudah berumah tangga, sudah, tinggalkan as a friend, iya. Tapi untuk bergaul lagi, no. Nanti kita akan lihat hidup kita begitu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan berkat Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Alkitab katakan di sini, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ya, Alkitab ajarkan juga kepada kita menjadi murid Tuhan, nggak selamanya terus hidup itu jadi enak-enakan. Terus kita bilang sama Tuhan, iya dong Tuhan, aku mau yang mulia, aku mau yang kudus, aku mau yang baik, betul. Tetapi di dalamnya ada saringan, saudara. Bahkan murid-murid sebagai orang-orang yang pertama, the followers of Jesus, mengalami itu. Kok ada Yesus di situ? Betul nggak? Ada kuasa di situ. Kenapa itu air masuk ya ke dalam perahu? Saya orang Kristen, Pak. Saya udah melayani Tuhan, saya pendeta loh. Saya pelayan Tuhan. Kenapa masih kena masalah? It's okay. Yang penting saya dan Anda tidak berjalan di dalam itu masalah. Tetapi saya dan Anda berjalan di atas itu masalah. Anda pernah dengar firman Tuhan yang berkata, Jesus walks on the water, not walks in the water, but walks on the water. Berarti saya dan Anda adalah pribadi yang bisa menguasai itu masalah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menguasai itu? Alkitab katakan di ayat yang ke-38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ada perkataan Yesus dikatakan begini, diam, tenanglah. Di bagian yang atas dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bilang kepada angin itu, diam, tenanglah. Tapi sebaliknya, on the other hand, yang pertama kan murid-murid yang membangunkan. Dia katakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kenapa? Karena status Yesus pada saat itu tidur sudah. Alkitab bilang, sedang tidur. Dan ketika murid-murid membangunkan dia berkata, tidak peduli engkau kalau kita binasa. Yesus bilang, diam, tenanglah. Sebetulnya perkataan itu ditujukan kepada murid-murid. Bukan kepada angin dan taufan.
Kenapa demikian? Yang pertama yang harus terima itu, pertobatan itu adalah murid-murid. Dia katakan, diam, tenang. Dia tidak berkata kepada danau, hey lake. Atau dia bilang, hey water. No. Dia bilang, diam, tenang. Jadi firman Tuhan itu saya percaya memang seperti pedang bermata dua. Di satu sisi menghardik masalah dan persoalan, di sisi yang lain menegur dan menguatkan. Setuju, saudara? Jadi yang pertama yang harus kita sadari adalah bagaimana kita menjaga perkataan kita dengan baik. Karena perkataan itu seperti pedang bermata dua. Kadang kita pikir, it's okay, hati-hati, bisa menyinggung. Terus kita bilang, nggak apa-apa Pak. Ya, saya mati juga nggak apa-apa. Sakit dikit aja langsung cari dokter, langsung cari obat. Saya banyak ketemu orang-orang tanda kutip konyol. Gue mati juga nggak apa-apa. Saya banyak juga pendeta hamba Tuhan katakan, oh hidup matiku di tangan Tuhan. Begitu dia kena penyakit, dia bilang sama istrinya, obat. Kemarin bilang mati nggak apa-apa. Aduh, tolong. Kenapa? Karena firman itu, perkataan kita, itu seperti pedang bermata dua. Satu sisi Anda bisa pakai untuk menghardik masalah dan persoalan, tapi di sisi lain bisa menguatkan kita. Kan Yesus pernah berkata begini, betul? Alkitab pernah berkata begini, bahwa dari mulut yang sama tidak boleh keluar berkat dan kutuk, saudara. Dari mulut yang sama harusnya yang keluar kata-kata berkat. Amin. Karena itu akan menguatkan kita. Orang-orang tanya, Pak COVID ya? Amin. Kok amin sih Pak? Ya amin. Bermata dua. Yang pertama iya, amin. Yang kedua saya mau bilang, aku percaya. Amin itu dalam bahasa Ibrani itu artinya emuna. Apa kata emuna dalam bahasa Inggris? I believe. Saya percaya. Jadi ketika Anda bilang amin, ya. Pertama Anda bilang ya, dan yang kedua Anda bilang aku percaya. So, be careful. Hati-hati dengan perkataan kita. Yesus hanya bicara diam, tenanglah. Pertama untuk angin dan danau itu, yang kedua buat yang di belakang. Ya, karena murid-murid harus mengalami pertobatan dan perubahan itu. Dan yang terakhir, Alkitab katakan di ayat yang ke-40, lihat, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kenapa? Setelah angin dan danau tenang. Kalau kita terbalik, betul? Kita terus maki-maki orang, kita terus kutuk-kutukin orang, kita terus nasihatin orang, pertolongan aja nggak datang. Nasihatin jalan terus, Yesus terbalik. Dia tolong dulu, baru perkataan nasihat itu dia berikan kepada murid-murid. Harus contohi dia, saudara. Jangan ditolong aja enggak, nolong aja enggak. Bisanya cuman berikan firman, berikan perkataan, duit aja enggak keluar. Tangan aja enggak terulur. Nasehatin mulu, lo jangan begitu lo jangan begini. Nolong juga kagak. Yesus terbalik. Tolong dulu, tenangkan dulu, baru dia bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 katakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya, saudara. Ya, siapa gerangan orang ini? Dengarkan baik, saudara. Yang keempat, yang terakhir, siapa bersama dengan Anda? Itu yang membuat masa depan Anda juga menjadi cerah. You atau Anda dengan siapa hari ini? Anda bergaul dengan orang-orang hebat. Anda bergaul dengan orang-orang yang memiliki level keimanan yang baik. Anda bergaul dengan orang-orang yang memiliki peribadatan yang baik. Maka itu bisa menjadi kebaikan buat kita. Kalau Anda dalam kehidupan Anda selalu disertai oleh Yesus, libatkan Yesus, maka yang terjadi adalah segala kebaikan, segala kemurahan, segala kebenaran ada dalam hidupmu.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya kami sudah disegarkan, dikuatkan, diteguhkan oleh sabda-Mu. Dan tiba saatnya bagi kami bukan hanya pendengar firman, perenung firman. Tapi selesai firman-Mu diwartakan, ajar kami untuk bisa menjadi orang-orang yang melakukan firman itu sendiri. Terima kasih untuk penyertaan pimpinan Tuhan, pembelaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati keluarga, rumah tangga mereka, bisnis usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, keuangan mereka Tuhan, pergaulan, jodoh, studi, pendidikan mereka. Kau berkati pelayanan mereka, Kau berkati gereja mereka, Rahmat Immanuel dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang ada di dalam proses kiranya Engkau menyertai, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan pada akhirnya kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih sayang, penyertaan dari Bapa di sorga, dan juga kekuatan daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua, dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya.